Teman-teman, ini adalah Suzuki XL7 Alpha Finest Form atau FF. Dan Suzuki mengatakan kalau ini menjadi XL7 yang lebih menarik, yang lebih atraktif. Pertama karena dia limited edition, dan kedua tampilannya sekarang lebih segar. Dan sekarang saya pengen mengulas kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan XL7 paling mewah ini yang notabene akan berada satu kelas dan sudah berada satu kelas dengan Mitsubishi Xpander Cross dan Honda BR-V. Ikutin videonya. Jadi fokus ubahan atau improvementnya lebih ke tampilan, teman-teman. Pertama dari eksterior. Kalau teman-teman lihat di sini warnanya memang lebih cerah ya. Dan XL7 FF itu hanya hadir dalam satu pilihan warna, yaitu putih. Cuma bukan satu color aja, melainkan dua. Yang di atas itu hitam. Jadi bold two tone, putih dan hitam. Dan nih teman-teman lihat di sini ada garis warna merah. Jadi aksennya adalah red and black. Sehingga meskipun warna dasarnya adalah putih, tapi tampilannya ada banyak warna merah, teman-teman. Aksennya ada banyak warna merah di sekitar bodi, termasuk di lower bumper dan di bagian samping. Kita lihat di spion, juga di cladding ya, di samping, di bagian pintu. Dan bedanya lagi dengan yang XL7 Alpha adalah ini, teman-teman. Ini kalau yang di Alpha menggunakan warna doff dengan material yang kasar gitu ya, kayak kulit jeruk. Kalau yang ini enggak. Ini dibikin halus, lalu ada perpaduan antara putih dengan hitam. Ini kalau teman-teman ingat, kalau yang di Alpha biasa, di XL7, ini ada sebesar ini, teman-teman, over fendernya. Tapi kalau ini enggak, perpaduan antara hitam dan putih. Cuma nih, kalau buat saya, karena yang ini plastik nih, sementara yang ini metal, ini jadi agak beda nih warnanya. Meskipun warnanya sama sebenarnya, sama-sama putih. Cuma kalau siang kelihatan bedanya. Nah, yang di over fender ini masih dibagi dua, jadi ada gradasi antara putih di sini di metal, putih di sini di plastik, sama hitam glossy di bagian bawahnya. Gitu. Sementara kalau roda sama, tetap dengan profil ban yang juga sama. Nah, dan ini teman-teman kelihatan di striping warna merahnya, di bawah panel warna hitam glossy. Sementara yang di bagian bawahnya itu hitam glossy. Kalau yang di XL7 Alpha biasa, ini warnanya silver, teman-teman. Wah, Bang Rian, kalau gue cuci muka lu gimana? Oke, gue tungguin. Oke. Teman-teman, saya mau spill dikit produk perawatan kulit khusus cowok yang bisa menjaga kulit saya tetap bersih dan segar, lembab sepanjang hari, dan terlindung dari paparan sinar matahari. Ini produknya, Bara Face Wash. Bara Face Wash ini mengandung bambu charcoal, aloe vera, dan chamomile extract. Nah, bahan-bahan ini efektif ngebersihin kulit muka dari debu atau kotoran yang menempel dan mengurangi minyak berlebih. Antioksidannya juga mampu menjaga kulit dari efek buruk akibat paparan sinar matahari dan membuatnya tetap lembab, serta nggak bikin kulit iritasi. Dan setelah cuci muka, nggak lupa saya pakai pelembabnya, Bara Face Cream. Pelembab ini punya hyaluronic acid lebih banyak dibanding produk pelembab lainnya. Jadi bisa dibilang Bara Face Cream ini moisturizer power complex yang khasiatnya mampu ngejaga dan mengikat kadar air dalam kulit sehingga kulit nggak gampang kering atau jadi lembab lah ya seharian. Didukung inovasi mutakhir probiotik serta sunscreen agent, vitamin E dan aloe vera, Bara Face Cream bisa ngurangi kerut dan mencegah penuaan kulit. Punya efek perlindungan terhadap paparan sinar matahari, menangkal radikal bebas, dan mencegah iritasi kulit. So, teman-teman Great Auto, yang saya suka dari Bara Foreman ini adalah ini merupakan rangkaian produk yang efektif untuk menjaga kulit saya lebih bersih, lembab, dan terlindungi. Dan sebelum ke belakang, teman-teman, saya juga mau share dikit bahwa ini roof railnya itu aktif. Karena kita tahu kalau yang Honda BR-V itu kan enggak ya, jadi hanya aksesoris untuk mendukung tampilan. Kalau ini enggak, teman-teman, ini bisa dipasang crossbar, lalu kemudian dipasang roof box atau roof bag, sehingga ya efektif buat ngegandain kapasitas kargo. Gitu. Lalu di bagian belakang, ini kelihatan nih ada aksen berwarna merah di spoilernya. Lalu yang menarik adalah justru di bagian simple, yaitu di emblem limited, teman-teman. Karena ini menandakan bahwa dia edisi terbatas.
gitu. Dan ini bukan aksesoris yang beli di toko aksesori gitu ya. Dan by the way, seperti yang di R3FF itu kuotanya di 100 unit teman-teman. Dan Suzuki belum ada rilis resmi mengenai ini kuotanya berapa sih, terbatasnya tuh seberapa banyak sih. Tapi yang diduga adalah ya di sekitar 100-an unit juga. Bisa aja berubah kalau misalnya peminatnya banyak gitu. Lalu di bagian bawah, di bumper bagian bawah ini sekarang warnanya hitam glossy. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka yang material doff aja ya. Pertama dia lebih nggak gampang kotor dan nggak gampang kelihatan kalau terciprat kerikil gitu misalnya. Oke, terus kemudian ini ada kamera dua. Yang pertama adalah kamera parkir udah jelas yang lebih ke arah bawah. Kemudian yang benar-benar ke arah belakang itu yang recorder yang visualnya ada di spion tengah. Dan sekarang kita bahas interiornya dan itu dimulai dari bagasi teman-teman. Nah, jadi salah satu bahan di interior adalah sistem audionya. Ada penambahan DSP Digital Sound Processor yang salah satu komponen yang ditambah di interior adalah ini teman-teman, subwoofer gitu. Cuma yang saya suka adalah ini nggak memakan ruang teman-teman, artinya bangku pun juga masih aman untuk di set yang rebah. Lalu kompartemen di bawahnya yang sebelumnya adalah kompartemen tertutup ini masih bisa difungsikan. Cuma memang untuk masuknya itu mesti dibuka dulu yang sebelah sini. Karena kalau dari sini langsung, ini ketahan sama boxnya subwoofer. Tapi ini bener-bener nggak masalah, ini sangat worth karena dengan suara yang lebih baik, kompartemen juga tetap terjaga meskipun aksesnya sedikit merepotkan. Oke lah. Masih soal DSP teman-teman di interior, ini modul DSP-nya ada di sini. Tuh. Jadi di bawah bangku depan, bangku penumpang depan. Nah, sekarang kita masuk ke interior. Gue masuk dari sana ya Bang Rian? Siapa Fluid? Di bagian dalam teman-teman. Jadi selain tata suara yang diubah berikutnya adalah ini teman-teman, pelapis jok. Jadi dia sekarang menggunakan eco leather. Kita nyebutnya semi leather aja, semi kulit ya. Dan nggak hanya warna hitam, tapi juga ada aksen warna merah seperti yang teman-teman lihat. Dan ini sebenarnya memang seirama dengan usaha Suzuki untuk ngebuat XL7 ini terlihat lebih sporty gitu karena warna merahnya. Dan nggak hanya aksen warna merah yang teman-teman bisa lihat di sini, tapi juga ada di red stitchingnya nih, di jahitan warna merahnya. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, dengan warna hitam saja sebenarnya udah cukup sih. Tapi ini sekali lagi soal selera pribadi. Dan di luar dari joknya juga tata suaranya, saya nyalain dulu teman-teman. Gue nyalain ya Bang Rian? Iya Mas. Kita suka di sini ada recording buat kamera baik depan maupun belakang sehingga lebih aman kalau misalnya ada insiden. Dan ini satu-satunya nih karena expander cross nggak ada, Honda BR-V pun juga nggak ada. Gitu. Lalu ini ya head unitnya standar aja ya, artinya nggak ada yang impresif di sini. Meskipun posisi duduknya nggak seenak Honda BR-V, tapi menurut saya ini udah enak dalam arti dia sudah bisa memberikan posisi duduk yang rileks tapi nggak terlalu rendah. Kenapa itu penting ya nggak terlalu rendah? Supaya ini kan sebenarnya MPV crossover dengan SUV gitu ya. Besar banget kemungkinan dia untuk ngelewatin jalan-jalan yang mungkin beragam. Misalnya dipakai camping gitu. Nah, kalau posisinya makin tinggi, visibilitas untuk ngeliat ke samping itu juga lebih baik. Ya secara keseluruhan rasa berkendaranya itu moderat lah. Dan by the way kita coba dengar suaranya. Asik ya Bang Rian? Asik Mas Bui. Kalau saya sih ngerasa ini lumayan signifikan soal dentuman bass terutama. Jadi lebih bulat. Dan by the way juga teman-teman ini DSP dengan subwoofernya itu satu merek yaitu dari Soundstream. Teman-teman sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Dari Suzuki itu belum ada rilis resmi mengenai harga Suzuki XL7 FF Finest Form. Karena memang ketika video ini dibuat belum launching teman-teman. Nah tapi kalau kita menggunakan estimasi dengan pola yang ada di Suzuki R3, Suzuki R3 Suzuki Sport ke Suzuki R3 Suzuki Sport FF Finest Form itu naiknya sekitar 23-an juta teman-teman. Jadi kalau kita mengambil pola itu mungkin dia naik di sekitar 20-30 juta. Mestinya sih juga menarik ya. Karena kalau dibanding lawan yang paling mahal
kayak Honda BR-V gitu misalnya, yang paling mahal, itu masih tetap lebih murah dengan kenaikan di 20-30 juta XL7. Jadi ya dalam bayangan kami, salah satu keunggulan yang masih dijaga oleh Suzuki adalah soal harga yang affordable gitu. Tapi itu dia, nanti kita tunggu di launching ya. Itu dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya teman-teman dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih.